boleh lipat tangan untuk berdoa. Oke, Kak. Oke, kalau begitu tutup matanya, lipat tangannya, kakak pimpin dalam doa supaya ibadah kita hari ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke, yuk. Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus juga memimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan pujian ini hatiku ya, dekat di rumah. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ini hatiku, ini hidupku, ku bawa kepadamu untuk menyembahmu. Ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembahkan Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan ku sembahkan Yesus, ku sembahkan Yesus Tuhan, ku sembahkan Yesus Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, hanya Tuhan, kami akan selalu memuji-Mu, baik atau tidak baik keadaannya Tuhan Yesus, dan kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tepuk tangan adik-adik di rumah. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita mulaikan satu pujian lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Oke, sebelum itu kita mau tepuk tangan dulu. Tepuk tangan Yesus. 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 Bisa anak-anak di rumah kami. Iya dong, Kak. Kalau begitu, kakak mau tanya siapa nama Tuhan Yesus? Saya, Kak. Kakak kasih. Kakak juga kan? Iya dong, Kak. Oke deh, kalau begitu kita mulai
mau menjadi anak Tuhan yang baik, anak yang selalu disayangi Tuhan, mama dan papa di rumah. Kami mendengarkan firman Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Kasih Kak Jaira. Oke, halo adik-adik yang ada di rumah. Tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, ambil sikap duduk yang baik. Jangan ribut, jangan bertengkar sama kakak adik atau orang yang ada di sekelilingnya ya. Semuanya duduk dengan tertib akan membawakan firman Tuhan pada hari ini. Pasti yang lihat video ini yang sekolah minggu ada kelas kecil dan kelas besar. Yang kelas besar pasti sudah bisa baca dong ya. Kakak mau kasih lihat tulisannya. Yuk baca yuk, apa tulisannya? Pasti sudah tahu ya, pasti mulutnya. Oke, yang kelas kecilnya belum bisa baca Kak Melsi, maka akan bacakan untuk kita semua. Natsnya hari ini gandum dan ilalang. Sekali lagi ya sama-sama kita ucapkan. Gandum dan ilalang. Terdapat dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Oke, kakak mau cerita sama adik-adik. Dengarkan ya, semuanya harus tertib. Hanya sebentar kok kakak bawa firmannya. Ada seorang sedang menabur benih di ladangnya yang sangat luas. Benihnya ada benih pilihan, benih yang bagus, yang bisa menghasilkan gandum yang bagus juga. Adik-adik tahu nggak apa itu gandum? Pasti ada yang tahu ya, gandum itu bisa diolah jadi makanan. Nih, lihat gambarnya. Ada seorang penabur, ada gambar biji-bijiannya. Kelihatan nggak adik-adik? Pasti kelihatan dong ya. Dia punya ladangnya luas loh. Siapa sini yang pernah ke ladang? Pasti ada yang pernah kan waktu ke kampung. Lalu selanjutnya, pada suatu malam, kalau malam pasti gelap adik-adik. Datanglah musuh dengan diam-diam. Ia menaburkan benih lalang ke ladang yang sudah ditabur benih gandum tadi. Nggak ada yang tahu perbuatan si jahat itu. Tahu nggak kalau orang jahat mukanya kayak mana? Mukanya pasti seram. Nggak ada senyumnya. Nih buktinya. Nih, seram nggak? Seram. Tapi kalau adik-adik sekolah minggu yang di rumah, pasti anak baik. Kalau anak baik harus bisa kasih senyum dong. Coba kasih senyumnya sama kakak atau adik yang ada di sebelahnya atau orang tuanya yang mengikuti ibadah sekolah minggu. Kasih senyum termanis. Senyum yang manis untuk keluarga atau untuk orang yang kita sayangi. Oke, selanjutnya adik-adik, setelah ditabur benih-benih gandum dan ilalang tadi, ada lagi. Kalau kita sudah menanam, maka ada yang tumbuh. Kita lihat, beberapa waktu kemudian tumbuhlah benih gandum dan lalang bersama-sama. Benih gandum tumbuh dan mulai berbulir. Tapi lalang hanya menghasilkan daun. Tahu nggak adik-adik bedanya gandum dengan ilalang? Mereka sama-sama tumbuhan, mereka sama-sama punya biji, pas tumbuh ada daunnya. Kita susah loh membedakannya. Kita bisa membedakannya ketika gandumnya sudah berbulir tadi, itu buahnya. Sedangkan ilalang dia nggak punya buah. Di situ kita membedakannya. Ini dia gambarnya. Sudah? Selanjutnya ketika tumbuh bersama-sama, tadi kan ada yang menanam, lalu ada pekerjanya. Pekerjanya itu disebut hamba-hambanya. Para hamba dari pemilik ladang terkejut. Wah, kira-kira ada apa ya adik-adik? Mereka segera mengadu kepada sang tuan, kepada bosnya. Tuannya itu yang punya ladang tadi adik-adik, yang punya ladang yang luas. Mereka lari kencang-kencang sampai di rumah si tuan. Langsung mereka bilang, oh tuan, katanya. Lihatlah itu, tumbuh yang benih yang kita tanam di ladang sudah tumbuh. Tapi di sana kami perlu mencabutnya tuan kata. Kenapa harus dicabut? Karena ada juga lalang yang tumbuh. Terus kira-kira apa ya kata tuannya? Lalu ini kata tuannya. Ini gambar yang tadi adik-adik. Mereka menjumpai tuan.
Setelah dijumpai, tuannya nggak marah. Tuannya nggak cari siapa itu pencuri. Saya harus balas dendam. Kenapa lahan saya dirusakin, ditanami yang begituan? Nanti kan padi saya jadi nanti kan gandum saya jadi nggak tumbuh. Tidak, tuannya tidak marah. Justru dia bilang begini. Katanya, musuh pula yang telah melakukan kejahatan itu. Kalian nggak perlu mencabut ilalangnya. Biarlah lalangnya tetap tumbuh di dalam ladang gandum sampai panen nanti. Terus apa kata hamba-hambanya pekerja yang di ladangnya? Mereka bilang gini, kenapa ya Tuhan kita nggak marah? Kenapa ya Tuhan kita bilang biari aja ilalangnya tumbuh dengan gandum? Nanti kita nggak bisa panen lah, hasilnya beginilah. Kenapa adik-adik mereka bilang gitu? Dibilangnya gini, kalau tadi ilalang kan itu rumput. Biasanya kalau rumput harus dicabut biar tanaman kita tumbuh subur. Tapi tuannya bilang nggak usah dicabut. Kenapa? Katanya kan kata si pekerjanya. Lalu tuannya jelasin gini. Nanti kalau kita cabut ilalangnya, maka gandum yang kita tanam juga tercabut. Kenapa gitu Tuan? Tahu nggak katanya? Akarnya ilalang dan akarnya gandum panjang di bawah, mereka saling terikat. Jadi kalau kita cabut ilalangnya, maka tercabutlah gandum yang kita tanam. Maka tidak jadilah kita panen dan tidak menghasilkan uang. Langsung dibilang pekerjanya tadi, oh gitu ya Tuhan, ini gambarnya Tuhan punya kehendak. Lalu setelah itu mereka pun panen. Waktu panen telah tiba. Panen pasti menghasilkan uang. Lalu para hambanya memetik bulir-bulir dengan gembira, dengan sukacita. Walaupun kerjanya di terik panas matahari, mereka cabutin dengan semangat. Sama seperti papa dan mama adik-adik. Apapun kerjaan papa dan mama, mereka semangat kerja di luar, di kantor, di ladang, atau dimanapun untuk memenuhi kebutuhan adik-adik kan? Lalu lihat, bulir gandum itu diikat, dikumpulkan, lalu disimpan, lalu dijual. Ini gambarnya adik-adik. Lihat nih. Ini tuannya, ini pekerja-pekerjanya, ini padinya, ini gandumnya. Maaf ya adik-adik, kakak silap. Gak apa-apa ya. Ini gandumnya diikat, mau dijual, mau disimpan. Terus elangnya gimana? Tahu adik-adik, setelah mereka panen, gandum dipisah, ilalang dipisah. Gandum bisa dijual menghasilkan uang, sedangkan rumput tadi tidak bisa diolah manusia. Dia hanya bisa dimakan oleh hewan. Maka lihat adik-adik, ini perbedaannya. Nih lihat. Kalau tadi gandum diikat mau dibawa, mau dijual, sedangkan ilalang tidak berguna. Dia dibakar. Lihat nih, bara apinya. Apinya besar ya adik-adik ya? Wah, besar sekali apinya. Terus apa Kak perbedaannya dan apa hubungannya sama adik-adik yang ada di rumah? Tahu nggak adik-adik? Ilalang dan gandum diibaratkan orang jahat dan orang baik. Orang jahat itu diibaratkan siapa ya? Oh, ada yang bilang orang jahat diibaratkan siapa? Ilalang. Siapa ya? Oh, ada yang jelas di suaranya. Lihat ya adik-adik, kakak kasih tahu. Gandum itu diibaratkan orang yang kalau jempol baik. Kalau ilalang itu diibaratkan orang yang jahat. Orang jahat kawannya siapa ya? Ada itu sering bilang kawannya si super jelek. Siapa di sini mau kawannya super jelek? Ada? Enggak dong Kak, anak sekolah minggu GBI Tanjung Sari semuanya anak baik. Anaknya Tuhan Yesus. Lihat perbedaan orang baik dengan orang jahat. Kalau orang jahat suka berbohong, suka mencuri, melawan papa mama, melawan kakak, jahat sama adik dan kakak. Pokoknya itu perbuatan tidak baik. Terus kalau anak yang baik itu bagaimana? Rajin sekolah minggu, ini adik-adik bangun tidur semua udah pakai baju yang cantik, udah sarapan dengarkan firman-Nya, nyanyi puji Tuhan, mantap. Enggak berbohong sama papa mama, enggak marah-marah minta susu sama papa mama. Itu anak yang baik. Terus apa lagi hubungannya? Ini adik-adik, kalau tadi ilalang dibakar tidak berfungsi, sedangkan gandum bisa menghasilkan uang. Kalau adik-adik ketika nanti lihat
semuanya dunia ini Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka kita akan dijemput. Siapa yang mau tinggal sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya dong. Wah, semuanya mau ini ke Tuhan Yesus. Ye, anak yang baik akan tinggal di surga bertemu dengan Tuhan Yesus. Anak yang jahat, yang nakal, suka berbohong, kawannya si super jelek, tinggalnya di mana? Api neraka, panas, tidak enak, kawannya super jelek. Ye, siapa di sini yang mau jadi anak baik? Angkat tangan. Wah, kakak lihat semua anak sekolah minggu GBI Tanjung Sari mau jadi anak baik. Yuk sama-sama kita bilang yuk, saya mau jadi anak baik. Maka itu ya, 1, 2, 3. Saya mau jadi anak baik. Yeay, tepuk tangan. Oke, demikian firman kita pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa buat kebaikan-Mu di pagi hari yang indah ini Tuhan. Kembali kami mengucapkan rasa syukur sebab Bapa Kau tahu kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, begitu luar biasa firman-Mu pada pagi hari ini, mengajarkan kami terkhusus anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang baik, orang-orang pilihan, orang-orang yang sukses, biar kelak kami tinggal bersama Tuhan di surga yang indah, bisa Tuhan menyenangkan juga orang tua kami. Kami juga Tuhan tidak mau berbohong, tidak mau marah-marah sama orang tua. Bapa yang baik, kalaupun selama ini Tuhan kami pernah berbuat salah, kami yakin dan percaya ketika kami bertobat meminta ampun sama Tuhan dan tidak mengulanginya lagi, pasti Tuhan Maha mengampuni kami dan kami disebut anak-anak Tuhan dan kami disebut anak-anak yang baik. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu ya Tuhan beribadah di gedung gereja GBI Tanjung Sari. Biarlah Tuhan Engkau memberikan kesehatan, damai sejahtera, pemulihan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia, terkhusus kota Medan Tuhan, supaya di hari-hari kedepannya atau di minggu depannya kami bisa beribadah bertemu kembali dengan teman-teman dan kakak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati juga orang tua adik-adik sekolah minggu kami, keluarga di sekolah minggu kami. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit Tuhan. Kami sehat, kami kuat bersama-Mu Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan.